berkat firman Tuhan. Saudara siap untuk firman Tuhan hari ini? Kita sambut Pastor David Waliwangko. Silakan. Haleluya, shalom. Saya merasa saya kembali ke asal, saudara. Ya, karena basically saya belajar melayani dari Tanjung Priuk ini. Sekitar 25 tahun yang lalu. Dan kalau bisa kembali bersama-sama, khususnya dengan sahabat saya, Gembala Anda, Pastor Elia Makarawung, bersama dengan istri dan teman-teman, saya percaya hari ini adalah keberkatan dari Tuhan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pastor untuk waktu yang diberikan. Saudaraku, pada sore hari ini bolehkah kita mengangkat tangan? Tangan kanan. Kalau semua pastikan tangan bisa terangkat. Sekarang setelah tangan Anda terangkat, Anda melihatnya. Oke, turun tangan. Saya mau bertanya saudara, kira-kira apakah dari Anda ada yang kesulitan untuk melihat tangan Anda sendiri? Mohon maaf bagi yang mungkin mengalami sesuatu, gangguan saraf atau apapun. Apakah Anda merasa kesulitan? Tidak sama sekali. Saya sangat bersyukur Tuhan begitu mudah dan begitu luar biasa. Setiap hari Dia melihat Anda ada di tangannya. Amin. Saya percaya hal itu. Karena itu pada sore hari ini saya ingin bagikan tentang God's in hand. Ya, in God's hand, maaf. Di dalam tangan Tuhan. Anda dan saya sungguh luar biasa. Haleluya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya karena tempat gedung atau suasananya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir saat ini di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa begitu mudah Tuhan melihat tangannya sendiri. Saya percaya demikian juga begitu mudah Tuhan melihat setiap kebutuhan, setiap persoalan saudara. Seringkali pola agamawi sudah merejus atau sudah merusak cara pandang kita tentang Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari-hari ini mungkin tidak berani untuk datang ke gereja, mungkin bukan karena tidak ada uang persembahan, mungkin bukan karena tidak ada teman, tetapi ada setumpuk intimidasi yang iblis taruh di dalam pikirannya. Dan dia berpikir bahwa hari ini Tuhan sedang berusaha mendapatkan atau melihat dia dan mau untuk melakukan sebuah penghukuman dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya saudara perlu tahu bahwa misi utama Tuhan datang adalah supaya kita boleh mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Amin saudara? Dia ingin kita mengalami itu. Pada sore hari ini saya bersyukur dan mari kita melihat satu firman Tuhan. Saya ambil di dalam Yesaya 49 ayat 16 sebagai ayat pembuka. Di sana dikatakan, lihat saudara, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia tahu setiap detail kehidupan saudara. Sekarang ini bagaimana cara kita memandang Tuhan ketika kita datang di dalam rumah Tuhan seperti ini. Kalau Anda memandang dengan pola agamawi bahwa Tuhan hanya mencari orang-orang yang paling benar, kadang-kadang kita berpikir hanya orang-orang yang paling benarlah yang layak berada duduk di bangku tempat ibadah seperti ini. Saudara keliru. Sehingga ada banyak orang terintimidasi dan melihat setumpuk mungkin tuntutan yang harus dia kerjakan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau datang dan mau mengatakan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Amin saudara. Tuhan melukiskan kita dengan luar biasa. Apa yang dia lukiskan dalam kehidupan kita? Dia mau kita mengalami pemulihan. Pada saat kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak, yang tidak berkenan, untuk itulah dia memanggil kita. Dia berkata, marilah, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Amin saudara. Kita datang kepada Tuhan dan kita boleh mengalami
pemulihan kasih-Nya yang luar biasa. Ini yang perlu kita alami setiap saat, bahwa setiap kali kita menyembah Tuhan, adalah yang kita alami, adalah bahwa kita mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saya diberkati sekali dengan kesaksian yang disampaikan oleh worship leader, saudara. Karena saya percaya itu adalah wujud nyata bahwa Tuhan itu hadir. Amin. Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan bukan cuma sebuah doktrin, bukan. Dia adalah pribadi yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada saat, boleh saya bersaksi sedikit, anak saya usia 5 tahun juga. Saudara, anak yang pertama mengalami DB, mungkin sakit yang biasa tetapi mematikan juga. Dan sebenarnya singkat cerita sudah 5 hari panas tinggi, itu tahun 2005 di Cianjur, Pastor. Waktu itu anak kami Philip. Oh ya, saya belum perkenalkan istri saya, saudara, saya lupa. Istri saya boleh berdiri? Ya, karena kami nggak bisa dipisahkan, saudara, jadi saya harus perkenalkan. Ya, puji Tuhan. Nah, kami diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan 2 orang putra. Nah, putra yang pertama ini yang saya mau ceritakan secara singkat. Ketika dia mengalami sakit demam berdarah, sudah terlambat sebenarnya karena sudah ada bercak darah di pembuluh darah pecah di sekitar perutnya. Jadi dokter bilang, Pak, kenapa baru bawa? Anak sudah step, saudara, udah sempat mata tinggi. Baru bawa ke dokter dan saya bilang, aduh maaf kami nggak tahu dok kalau ini tuh apalah katakanlah demam berdarah. Ya ini udah terlambat. Ya udah dirawat aja. Saudara tahu demam berdarah kan pasti pengobatannya adalah supaya trombositnya naik. Singkat cerita sudah berjalan 4 dan hari kelima itu dokter mengatakan, Pak kami nggak bisa buat apa-apa lagi dengan anak ini. Cuma dengan ya berdoa aja. Satu sore itu saudara, sekitar jam 3 atau jam 4 sore seperti ini, anak saya senang mendengarkan lagu-lagu pujian dan saya membawa video. Kebetulan di situ ada TV, saya pakai dulu masih ada VCD zaman itu saudara. Ada sebuah lagu sederhana yang berkata, Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Nah, ketika lagu ini diputar saudara, cuma ini lagu yang diketahui oleh anak saya pada saat itu. Dan anak saya mengikuti menyanyikan lagu ini. Dan di situ entah apa yang terjadi pada beberapa menit kemudian ketika waktu itu anak saya itu tubuhnya ini ya kalau tadi dikatakan biru itu juga hampir sama. Jadi kebiru-biruan karena pecah pembuluh darah, ada yang merah di sini ya, pokoknya di beberapa seperti bercak-bercak seperti itu. Di situ saya juga melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Saya sebagai gembala sebelumnya, hari-hari sebelumnya saya juga sudah berdoa, bahkan berdoa puasa, kurang apa, seluruh jemaat yang kami gembalakan waktu itu kami berada di kota Cianjur. Ayo berdoa puasa, tetapi nggak ada sesuatu yang kami lihat progres. Tetapi pada saat anak saya dan istri saya dengan bahasa kata-kata yang tertati-tati, dia gemetar gitu ya. Waktu itu suster-suster juga sudah cabut infusnya semua dan dia menyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, ya Yesus sayang padaku. Akhirnya lagu ini menjadi sebuah lagu penyembahan kami, saya, istri dan anak saya umur 5 tahun yang baru bisa menyanyi. Kurang lebih 5-6 menit kami menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat tiba-tiba anak saya sudah yang pucat itu mulai tidak pucat lagi saudara. Dan ajaib sekali lagi, bukan karena perbuatan manusia tetapi semua pekerjaan Tuhan. Waktu kami buka selimut dari anak kami, benar-benar semuanya itu hilang saudara, udah nggak ada. Saya dapatkan apa di dalam peristiwa ini? Saya bilang Tuhan luar biasa. Karena saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Seringkali iblis atau agama mencoba untuk merubah wajah Tuhan sesuatu yang menakutkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan dengan begitu luar biasa, dia yang justru melakukan intervensi datang untuk kita. Dan dia mau kita berada di genggaman tangannya yang luar biasa. In God's hand ini bukan sekadar kita berbicara bahwa kita hidup sebagai orang Kristen. Tidak cukup.
Tetapi bagaimana kita boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya selalu katakan, mari setiap kita datang ke dalam rumah Tuhan, biarlah kita hanya mendownload kasih Tuhan yang luar biasa. Semakin Anda mendownload kasih Tuhan saat Anda menyembah, semakin saudara menjadi pribadi yang kuat menjalani apapun persoalan hidup ini. Saudara tahu ada berapa murid yang Yesus persiapkan sebelum dia disalibkan? Berapa murid saudara? 12. Kita semua sudah tahu. Dari 12 murid ini, 2 yang gagal. 1 Petrus, tapi akhirnya dipulihkan. Tapi ada 1 yang gagal total. Siapa namanya? Judas. Dari sekian banyak murid, Yesus dikatakan dia memiliki 12 murid, ada 70 murid, ada ratusan bahkan ribuan orang yang selalu mengikuti Yesus. Betul saudara? Tetapi waktu Yesus ditangkap di malam itu, tidak ada 1 murid pun yang berani untuk mendekati pada saat Yesus ditangkap. Bahkan seorang Petrus yang begitu gagah perkasa berkata, aku rela mati untuk Tuhan. Aku siap dipenjara untuk Tuhan. Inilah kesombongan-kesombongan rohani. Seringkali kita ditipu oleh jargon-jargon agamawi yang sebenarnya kita bukan sedang mengandalkan Tuhan, tapi sedang mengandalkan diri sendiri. Dan kita tahu, kalau Yudas sudah, kita nggak perlu bicarakan lagi. Tapi Petrus, dia gagal. Dia gagal membuktikan kasihnya. Ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, menderita sedemikian rupa. Tidak ada murid-murid, mereka semuanya kabur, saudara. Tapi sesungguhnya bukan berarti tidak ada. Masih ada 1 murid yang sebenarnya, walaupun tidak ditulis secara kelihatan sekali, tetapi kalau kita mau melihat perjalanan Yesus sampai disalib, hanya ada 1 orang murid yang selalu tetap berani berdiri, berada dekat salib Yesus. Siapakah dia, saudara? Yohanes. Kenapa Yohanes? Kalau saudara membaca kitab Injil Yohanes, saudara akan temukan 5 kali. Angka 5 berbicara tentang kasih karunia Tuhan. 5 kali Yohanes menuliskan murid yang dikasihi. Amin. Murid yang dikasihi oleh Yesus. Pertanyaan saya, apakah hanya Yohanes dari 12 murid yang dikasihi oleh Yesus? Tentu tidak. Saya yakin tentu tidak. Tetapi bagaimana Yohanes mempersonifikasikan kasih Tuhan itu dalam kehidupannya every day, anytime. Dia selalu mengalami, dia selalu mendownload dalam bahasa kita sekarang ini. Dia sedang terus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ini membuktikan ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, hanya seorang murid bernama Yohanes yang tetap berada dekat dengan salib Yesus. Ini membuktikan apa? Seorang yang mengalami kasih Tuhan adalah seorang yang akan dimampukan menghadapi tantangan, bahkan sesuatu yang mungkin secara manusia nggak bisa, tapi dia mampu menghadapinya. Ini adalah bagian dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Oh, Yohanes kan murid Yesus. Yohanes kan orang yang setiap hari mengikut Yesus. Seorang, katakanlah orang benar, orang saleh. Oke. Tapi ada satu lagi pribadi yang sesungguhnya yang tidak masuk dalam standar kualifikasi secara rohani mungkin pada saat itu. Tetapi dia juga berdiri bersama-sama dengan Ibu Yesus. Ketika Yesus disalib, dia tidak takut berdiri di atas bukit Kalvari. Siapakah dia? Maria Magdalena. Menurut banyak pengamat Alkitab, Maria Magdalena ini adalah wanita yang kedapatan berbuat zina. Ketika dia kedapatan berbuat zina, dan apa yang terjadi? Dia diseret karena cerita di dalam Injil, dia kedapatan basah, mungkin melakukan sesuatu yang pada saat itu memang hukum agama, hukum Taurat ya. Hukumannya adalah dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Ditariklah wanita ini oleh para orang Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka berkata, mereka bawa kepada Yesus dan mereka berkata, menurut hukum Musa, wanita ini harus dihukum. Bukan cuma dikucilkan, tetapi dia apa? Harus dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Dan waktu itu Yesus berkata, oke, silakan.
Sebelum kalian merajam dengan batu ini, saya mencoba membahasakan secara sederhana. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah? Lempari wanita ini dengan batu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tadinya begitu semangat untuk menghukum wanita ini. Dan setelah mereka tidak ada yang berani melempari wanita ini, Yesus datang dan bertanya kepada perempuan ini, adakah yang menghukum engkau? Dia bilang, tidak ada. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Yesus nggak pernah kompromi dengan perbuatan zinanya, karena apapun itu ada resikonya. Yesus nggak pernah kompromi dengan perbuatan dosa. Kita pasti akan menghadapi konsekuensi ketika kita mencoba untuk berusaha atau melakukan hal yang jahat. Kita ada konsekuensinya. Tapi satu perkara, Anda dan saya sebagai seorang pribadi orang berdosa, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tidak mengasihi dosa saudara, tapi Tuhan mengasihi saudara sebagai orang berdosa. Dan wanita ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Sebelumnya Yesus menulis. Sebelum dia mengatakan itu, Yesus seperti menulis di tanah. Apa sih yang dimaksudkan dengan tulisan ini? Kira-kira Yesus sedang mengatakan, karena orang-orang ahli Taurat sedang berkata, harus dihukum sesuai dengan hukum Musa. Yesus seakan-akan sedang berkata, yang membuat hukum Taurat itu aku sendiri juga yang buat. Dengan jariku sendiri aku membuat itu untuk orang Israel. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi pribadi seseorang, sejahat, seburuk apapun, dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Ini membuktikan bahwa Yesus nggak pernah kompromi. Tetapi apa yang Yesus katakan itu mengubah. Tadi ada kata mentransformasi seorang wanita ini. Dan wanita ini setiap hari mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dia cuma mendengarkan perkataan, pengajaran Injil dari Yesus. Dia terus menyerap. Setiap minggu saudara datang di sini, biarlah saudara semakin penuh dengan kasih firman, kasih karunia dari firman itu sendiri. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul, Roma 10 ayat 17, dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus berbicara tentang apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia ingin menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan itu yang membuat iman kita menjadi kuat. Sehingga wanita ini, pada saat yang sama, ketika Yesus disalib, dia juga menjadi seorang pribadi yang tidak takut menghadapi tantangan dan persoalan. Sama dengan seorang Yohanes, murid dan seorang yang bernama Maria Magdalena. Kenapa? Karena saya percaya mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Kita semua berada di dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Bahkan ini sudah menjadi lagu yang luar biasa, begitu lamanya. Lagu ini sudah menjadi populer sejak saya menjadi orang percaya. Saya tahu lagu ini, ayat ini dijadikan lagu, saudara. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari baca bersama-sama. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, amin, saudara. Dikatakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Kalau saudara percaya Yesus Kristus, percaya hidup saudara sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Saudara berada di dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya menjalani hidup ini? Tuhan gak pernah bilang tidak ada masalah, pokoknya semuanya lurus. Tidak, Tuhan gak pernah bilang begitu. Yang cuma Tuhan bilang, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu. Artinya apa? Tuhan tahu kita pun masih menghadapi persoalan, masalah, dan begitu banyak tantangan di dunia ini. Tetapi kalaupun kita mengalami sesuatu yang buruk, katakanlah gagal, katakanlah jatuh, ingat bahwa tangan Tuhan selalu menopang hidup kita, saudara. Amin.
Saya percaya hal ini, bahwa itulah yang memberikan kekuatan kepada seorang Petrus yang akhirnya dipulihkan. Dia gagal, fatal kegagalannya saudara. Sungguh fatal, sayangnya Yudas nggak mau bertobat. Tetapi Petrus menyadari bahwa ternyata selama ini yang dia gunakan adalah kekuatan agamawinya. Kekuatan agamawi saudara hanya akan sampai pada satu titik saudara akan capek. Saudara boleh melayani luar biasa di sini, tapi kalau saudara nggak mengalami pribadi kasih Tuhan itu, saudara pasti akan capek. Saudara pasti akan mudah tersinggung. Saudara pasti akan mudah diprovokasi oleh situasi dan keadaan. Bisa nggak kita marah dan jengkel? Mungkin pada umumnya bisa. Tetapi kita masih tetap bisa bertahan karena kita tahu kekuatan kita bukan dari kekuatan diri sendiri. Tapi ada Tuhan yang hidup, kasih-Nya yang memenuhi kehidupan kita. Amin saudara. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Kehidupan orang percaya bukan berarti tidak akan pernah mengalami masalah. Tadi saya katakan. Bahkan mungkin kegagalan. Petrus itu gambaran kegagalan yang fatal. Tetapi Yesus sungguh luar biasa. Karena Yesus percaya bahwa dengan dia menyatakan kasih-Nya memampukan Petrus untuk kembali menjadi seorang yang dipersiapkan dari awal oleh Tuhan. Seorang yang luar biasa. Bahkan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan lagi dari kekuatannya. Tetapi dari kasih Tuhan yang luar biasa. Menginspirasi kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud penulis ini juga bukan orang yang sempurna. Penulis kitab Mazmur ini bukan orang yang tidak ada celah, tidak ada kegagalan dalam hidupnya. Tetapi Daud boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang saya coba pelajari, saya selidiki, paling tidak ada dua pribadi atau dua tokoh, Abraham dan Daud, yang diberikan pewahyuan tentang karya penebusan Yesus Kristus. Amin saudara. Abraham di surat Galatia dikatakan bahwa Abraham sudah melihat Kristus. Daud bisa menyampaikan dalam Mazmur 103 bagaimana dia melihat di sana ada pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk setiap orang berdosa. Persoalannya Anda mau percaya atau tidak? Saya yakin kita mempercayai Yesus. Amin. Dan kita ada di dalam tangan-Nya yang luar biasa. Tuhan menetapkan apabila ia jatuh. Ya, saudara lihat di sini Tuhan menetapkan. Saya ketika menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, katakanlah sebagai seorang pastor, karena saya seorang gembala juga, apakah saya nggak ada kekurangan? Banyak blank spot dalam hidup saya. Yang istri saya juga mungkin tahu, mungkin juga orang lain juga tahu. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Tetapi jangan mau diintimidasi dengan kelemahan itu dan kita berkata, aduh kayaknya saya ini nggak bisa lagi. Ingat, apabila ia jatuh, tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin, saudara. Saya ingin mengencourage saudara, Daud juga adalah seorang yang pernah gagal. Bukan hanya gagal, dia seorang pezina, pembunuh. Tetapi dia bisa mengalami kasih daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan. Dan dia berkata, kasih setia Tuhan memagari kehidupannya. Tangan Tuhan, dia selalu merasakan ada tangan Tuhan yang selalu menopang dia setiap saat. Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tuhan ingin mengencourage kita sore hari ini bahwa Tuhan mau kita jangan berhenti bersama-sama dengan Dia. Tuhan lebih tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi satu perkara saudara harus tahu bahwa mari kita boleh mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Setiap kali Anda mendengar firman dari mimbar ini, biarlah kita seperti sebuah flash disk USB atau hard disk yang memiliki kapasitas besar, sedang menerima, mendownload sebanyak mungkin tentang kasih Tuhan yang dahsyat ini. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa mengatasi segala-galanya. Semuanya bisa gagal. 1 Korintus 8 ayat 13 berkata, but one, love never fail. Amin saudara. Kasih tidak pernah gagal. Kami sedang melayani satu keluarga dan saya katakan, kalian memang pasti nggak akan bisa. Tapi kalau kalian mengalami kasih Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan
untuk kalian melewati cobaan yang berat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, karena Tuhan menopang. Sebab Tuhan tahu apabila dikatakan when you fall, when di sini ketika. Ketika ini berarti tinggal waktunya saja, kita nggak tahu kapan kita bisa mungkin kebentur, kita mungkin jatuh, kita mengalami sesuatu. Pasti terjadi. Saya nggak sedang menubuatkan saudara mengalami hal yang buruk. Tapi yang namanya saudara masih hidup di dunia ini masih bisa sakit, masih bisa mengalami ini dan itu. Tetapi satu perkara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Apa penyebabnya? Karena tangannya selalu menopang kehidupan kita. Bukankah kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Kita berada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Apa rahasianya? Mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat 9 dan 10. Saya ingin saudara melihat ayat ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Apa yang menjadi kekuatan kita, jaminan kita? Satu, saya dan saudara dibenarkan di dalam Kristus. Saya dan saudara bukan dibenarkan dari kekuatan kita. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan kita berkenan, tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Kalau seorang Kristen tahu dan mengalami bahwa dia dibenarkan oleh darah Yesus, nggak perlu disuruh-suruh dia melakukan sesuatu. Karena dia tahu hidupnya hanya oleh anugerah Tuhan. Dan dia melakukan semuanya itu seperti... Saudara pernah melihat buah apel atau pohon anggur? Halo? Pernah dong? Atau pohon mangga, kalau saudara ke Cirebon banyak mangga saudara. Buah mangga itu tidak susah payah untuk keluar dari didorong-dorong kayak gimana, atau dibuat seperti apa supaya dia bisa berbuah. Dia akan berbuah dengan sendirinya. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya tertanam pada pokoknya, buah itu sesuatu yang normal, natural akan keluar dari hidup saudara. Melayani di tempat ini bukan lagi sesuatu yang karena program, karena sekedar jadwal, atau karena hal-hal yang lain, tetapi ada buah kasih dari Tuhan. Fruitful, saudara. Saudara mengalami buah-buah yang luar biasa. Itu yang Paulus katakan, aku bekerja lebih giat daripada semua yang lain. Saudara tahu dia menulis lebih dari 2/3 di perjanjian baru. Siapa Paulus? Apa rahasianya sehingga dia bisa menulis surat yang luar biasa? Apa rahasianya sehingga dia berlari lebih cepat daripada rasul-rasul yang lain? Tapi dia nggak merasa dia yang paling hebat. Dia cuma berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Itulah yang disebut dengan buah dari kasih. Buah dari kasih itu membuat seseorang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tahu dia sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Ini yang menjadi starting point kita. Ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun di dunia ini. Karena sebenarnya kita juga bukan sedang beragama. Saya nggak katakan bahwa kita tidak perlu disebut agama Kristen, tapi Yesus tidak mengajarkan agama buat kita, saudara. Agama tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah apa yang diperbuat oleh Yesus di kayu salib. Dan saudara percaya dia hanya satu-satunya Tuhan. Dan saudara percaya bahwa saudara hari ini dibenarkan hanya oleh anugerahnya. Amin. Karena saudara sudah dibenarkan oleh anugerahnya yang luar biasa. Itu yang saya katakan analogi pohon tadi. Bukan lagi sebuah behavior modification yang dibuat-buat. Enggak, itu dengan sendirinya mengalir dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena itu tertancap pada satu sumber yang sama, namanya Kristus. Amin. Saya lanjutkan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru bermusuhan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini satu jaminan untuk kita. Anda sekalian, kita semuanya percaya akan hal ini. Karena kita dibenarkan hanya oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Sehingga kembali lagi kepada hal yang penting yang saya maksudkan dengan apa artinya kita ada di tangan Tuhan. Apa sih rahasianya? Beberapa ayat tadi sudah membukakan pikiran kita. Tapi izinkan saya untuk membagikan 3 hal penting terakhir sebelum saya
menutup khotbah saya. Di dalam pembacaan kita tadi saudara, kita baca dulu satu ayat saja, di Yesaya 41 ayat 20. Dikatakan demikian, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Saudara percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan? Amin. Ada tangan yang luar biasa yang kita tidak lihat secara fisik, tetapi dia sedang bekerja di dalam kita. Dan kita ada di dalam tangannya. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Tadi saudara saya sudah minta angkat tangan dan lihat sesuatu yang mudah sekali Tuhan melihat kehidupan seorang David Walewangko, seorang Pastor Elia, seorang bapak siapa, ibu siapa di tempat ini. Tuhan begitu mudah melihat, tetapi dia melihat hari ini dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih daripada Tuhan akan membawa saudara kepada kehidupan yang penuh dengan buah-buah Kristus. Ada 3 hal saudara, bagaimana kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, yaitu di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1. Ini saya coba untuk mengupas secara singkat, Wahyu 2 ayat 1, bisa ditayangkan Pak. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus. Ini salah satu perwakilan jemaat dari 7 jemaat. Ini menggambarkan kehidupan gereja di akhir zaman ini. Jemaat Efesus. Inilah firman dari Dia, yaitu Yesus, yang memegang, katakan bersama-sama yang memegang. Yang memegang ke-7 bintang itu, ke-7 gereja itu, saudara. Pemimpin-pemimpin gereja. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Itu di tangan kanannya. Haleluya. Tuhan memegang setiap kehidupan gereja ada di tangan kanannya. Saudara mengerti tangan kanan? Tuhan tuh menciptakan kita luar biasa, walaupun banyak orang juga punya kekuatan di tangan kiri, kidal. Tetapi pada umumnya orang memiliki kekuatan di tangan kanan. Dia memegang kita di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Dalam bahasa Yunani secara sederhana saya membaca ini, kata memegang di situ disebut krateo, saudara. Krateo. Katakan bersama-sama krateo. Krateo ini dari rootnya kratos atau power, dominion, strength, and mighty. Ada tangan Tuhan yang bukan tangan sembarangan yang sedang memegang ke-7 bintang itu. Siapa mereka? Siapa itu? Saya percaya adalah gereja Tuhan. Anda dan saya dipegang oleh tangan yang luar biasa. Dalam bahasa Ibrani disebut kasak. Kasak to strengthen, prevail, harden, be strong. Kekuatan yang luar biasa. Dan tangan yang luar biasa kuat ini sedang memegang setiap kehidupan keluarga, anak-anak, bisnis, pekerjaan, apapun kalau kita percaya kepada Yesus dan kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dia sedang memegang kehidupanmu. Amin. Dia sedang memegang kita. Tetapi bukan berarti dengan kekuatannya terus dia melumat kita. Bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Itulah tangan Tuhan yang sedang memegang ke-7 bintang. Kalau saudara baca seterusnya, Efesus, Smyrna, Laodikia, Tiatira, 7 jemaat ini, Pergamus. Ini semua jemaat-jemaat yang plus minus, betul nggak saudara? Kecuali Philadelphia yang memang mendapat grade yang luar biasa. Tetapi ini menggambarkan apa? Bahwa kita ini digambarkan bahwa nggak ada yang sempurna. Tetapi apapun itu, saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sejauh mana? Selama Anda mempercayai Dia adalah Tuhan, Dia tetap memegang kehidupan saudara. Krateo, Dia memegang kita. Dan yang luar biasa, yang kedua dari kata memegang ini, saya ingin saudara membuka Kolose pasal 3 ayat 3. Jadi yang pertama tadi, Dia memegang dengan tangan yang gagah perkasa. Ini menggambarkan tentang tadi, yaitu yang sudah menciptakan alam semesta ini, tangan Tuhan. Bukankah saudara, kalau yang lain-lain, Tuhan memang berfirman, maka jadilah ini. Tapi waktu menciptakan Anda dan saya, Dia membuatnya dari tanah liat.
tangannya sendiri yang mendesain kehidupan saudara. Sehingga saudara begitu spesial di hadapannya. Amin. Haleluya. Yang kedua, Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati, katakan telah mati. Nah, di sini yang kita mesti mengerti. Kalau kita berada di tangan Tuhan, sesungguhnya kita ini sudah mati. Apa yang mati? Yang lama sudah mati, saudara. Yesus yang baru sekarang ini yang sudah membangkitkan kita dalam kehidupan yang baru. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, dikatakan kita sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini saya senang kata kedua. Tersembunyi bersama Kristus. Hidden. Bahasa Yunaninya disebut krupto. Krupto, tersembunyi. Anda dan saya tersembunyi di tangan Tuhan. Kalau di tangan saya ada sebuah koin, saya nggak ada koin, tapi bayangkan di tangan saya ada koin, saudara. Kalau saya pegang misalnya, saya nggak ada ya. Saudara bisa melihat kalau saya memegang seperti ini. Dengan mata yang ini saudara, dipegang. Tuhan nggak cuma memegang saudara seperti ini. Tetapi saudara tersembunyi di dalam Kristus. Dia memegang Anda dan dia sembunyikan Anda ada di dalam. Ini yang saya percaya. Saya bisa mengalami banyak masalah, persoalan sakit penyakit, tetapi saya percaya saya tersembunyi dalam Kristus. Iblis mempunyai cara rencana yang jahat menjatuhkan saya, mungkin mau membinasakan saya, tetapi saya tersembunyi di dalam Kristus. Kalau koin ini saya cuma pegang seperti ini, Anda bisa lihat, tetapi waktu saya pegang dalam genggaman tangan saya, tidak ada yang bisa melihat. Yang saudara bisa lihat hanya ini, yaitu kepalan tangan. Ini menggambarkan sesungguhnya secara rohani, secara spiritual, iblis melihat saudara, dia nggak melihat saudara secara, oh itu Pak Elia, oh itu Pak David. Sesungguhnya dia sedang melihat bahwa Kristus hidup di dalam saudara. Dia sedang melihat Kristus. Amin saudara. Karena Kristus mau kita menjadi serupa dengan dia, makanya kita tersembunyi, krupto. Kolose pasal 3, ayat 3. Kita tersembunyi. Kalau tersembunyi, nggak ada yang bisa lihat. Anda dan saudara, saya dan saudara aman di dalam tangan Tuhan. Sungguh-sungguh aman. Di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan angkat tangannya. Dia menyembunyikan, tetapi yang tetap kelihatan bukan saudara. Makanya jangan sombong saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan. Sesungguhnya yang kelihatan secara roh adalah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut bahwa Tuhan yang memegang kita. Kita tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Matius, ya tadi Mazmur 27 ayat 5 saya sudah bacakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan tangan Tuhan sendiri. Dia memegang bukan meminjam tangan orang lain. Tetapi dengan tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan yang mana saudara? Satu ayat terakhir saudara, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Ayat ini sangat memberkati saya. Ayat ini saya percaya juga terjadi tidak hanya untuk keselamatan kita. Itu sudah pasti. Tapi dalam setiap kehidupan kita, Anda dan saudara, kita semuanya, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang percaya. Amin saudara. Yang menerima dia. Dan mengalami kehidupan baru. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun, ini kata yang ingin saya tekankan, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Tidak akan merebut. Jadi yang pertama, tidak bisa saudara, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang kedua, Anda tidak terlihat, hanya Kristus yang terlihat. Dan yang ketiga, tidak dapat direbut oleh siapapun dari kehidupan Yesus Kristus. Ayat yang ke-29, kita lanjutkan ayat 29.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Anda dan saya sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Anda dan saya sekarang ini berada di tangan Tuhan. Lebih besar lagi daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hire, tangannya sendiri. Tangan Tuhan sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya apapun persoalan pergumulan kehidupan kita, mari kita mulai melihat kehidupan kita bahwa mungkin orang menjauhi saudara, orang menghindari saudara, orang tidak peduli dengan saudara. Tapi mari hari ini percaya, tangan Tuhan yang kuat, krateo. Tangan Tuhan yang menyembunyikan Anda ketika iblis datang berusaha menjatuhkan Anda. Dia tidak bisa mengalahkan saudara, karena saudara berada di dalam tangan Tuhan. Dan itu bukan tangan orang lain. Itu adalah tangannya sendiri. Bapak Ibu percaya Tuhan memegang kehidupan kita dengan tangannya. Amin. Dia mengasihi kita. Dia membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh secara rohani. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Sehingga kita selalu membayangkan, apapun persoalanku, hidupku adalah dalam tangan Tuhan. Bukan berarti menjadi seorang saudara yang tidak mau melakukan apa-apa. Justru karena saudara tahu, hidup saudara dalam tangan Tuhan. Ada keberanian ilahi untuk saudara tetap maju dan berjalan. Ada keberanian ilahi untuk saudara tetap melayani. Ada keberanian ilahi untuk saudara tetap bekerja, melakukan banyak hal yang menjadi berkat bagi kehidupan keluarga dan orang lain. Karena tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Sebelum saya menyerahkan pulpit ini, mari kita boleh merenungkan sesaat bahwa tangan Tuhan itu luar biasa. Tangan Tuhan itu ajaib. Tangan Tuhan itu dahsyat. Dia tidak sedang menggunakan tangan orang lain, tetapi tangannya sendiri yang memegang hidup saudara. Apa yang saudara takuti? Alkitab berkata, tidak ada yang dapat merebut, Yesus berkata, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Hidup saudara sungguh-sungguh aman di dalam tangan Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat serangkaian rencana jahat. Percayalah, hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Anda tersembunyi. Iblis tidak bisa melihat saudara, yang mereka lihat adalah Yesus. Bukankah ada ayat firman Tuhan berkata, bukan engkau yang berperang, tetapi aku yang berperang untuk engkau. Itulah tangan Tuhan yang gagah perkasa. Dan tangan itu adalah tangan yang menciptakan segala sesuatu. Lebih-lebih tangan yang sudah mendesain kehidupan saudara dan saya. Sehingga dia punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Mari kita boleh angkat tangan kita dan kita percaya dan berkata, Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan. Hidup kami tidak pernah dilepaskan oleh apapun Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah dibiarkan menghadapi lembah kekelaman sekelam seburuk apapun. Hidup kami tersembunyi di dalam Engkau. Dan kami tahu tangan yang berlubang paku, tangan Yesus sendiri yang memegang tangan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kami boleh alami hari ini yang sakit, yang mengalami beban berat, letih lesu apapun, yang mengalami masalah. Percayalah, ketika engkau mengangkat tangan, bahkan sebelum engkau mengangkat tangan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah terlepas memegang kehidupan. Dia selalu memegang kehidupan. Dia tidak pernah melepaskan kita. Sekalipun saudara bisa gagal, tapi tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap tangan kami yang terangkat, bahwa kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tangan yang lembut, tangan yang berlubang paku, menjamah setiap sakit penyakit kami hari ini. Setiap kelemahan tubuh kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami sembuh. Tangan yang gagah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh luput dari maut, dari bahaya, dari virus COVID, dari pandemi yang luar biasa ini. Kalau kami hari ini boleh bernafas, bergerak,
Kami tahu itu karena ada tangan Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami. Tangan Tuhan yang selalu ada dalam bisnis kami, ada dalam keluarga kami, dalam studi anak-anak kami, dalam finansial kami, dalam pelayanan kami. Hanya tangan Tuhan yang beracara, yang berperkara. Oh, terima kasih Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai dan meresponinya. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami terima semuanya ini dengan iman. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.